في كتاب الله قلبي صار حي. Umur 70 datang ke UIN. Duduk kami sama-sama di ruang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tahu Ustaz arti qurrata ayun? Iyalah Pak, sejuk dipandang mata. Pernah Ustaz merasakannya? Saya pernah Ustaz. Apa tuh Pak? Anak saya ini bulan. Yang satu ini kaya, mobilnya mewah, rumahnya besar. Datang dia ke rumah saya, panas biji mata saya nengok dia. Kenapa gitu Pak? Celananya sempit, tidak bertudung, tak berjilbab, di bawahnya kue, tak mau saya makan kok Ustaz. Yang satu lagi ini biasa saja, jilbabnya panjang, dibawakannya makanan yang biasa saja, lemah lembut tutur katanya, sehat ayah, dipegangnya kening saya, dikusuknya bahu saya, makannya ya, minumnya ya. Rupanya itulah makna qurrata ayun itu. Oh, itu arti qurrata ayun. Sejuk biji mata kita menengok dia. Macam mana mau sejuk biji mata kita menengok dia? Datang dia ke rumah kita, rambutnya 3 warna, merah, kuning, gelap. Ayah sehat. Mana mau sejuk biji mata? Subuh ini sejuk biji mata saya, tenang hati saya. Begitu sampai ramai anak-anak ini. Ustaz. Hari ini anak-anak kenal Ustaz itu luar biasa. Ketika anak gila dengan game online, PlayStation, TV, sinetron, masih ada anak-anak yang kenal Ustaz itu luar biasa. Jadi saya di antara membuat saya terhibur, membuat saya survive adalah ketika melihat ada anak-anak. Dulu beberapa bulan yang lalu terkejut dengan ada anak dari Langsa yang hafal ceramah, diposting orang. Beberapa hari yang lalu saya pulang dari Sarolangun Jambi, anak itu menangis, viral videonya. Gara-gara tak jumpa karena kehujanan, 2 kali datang. Dulu dia sudah datang ke lokasi itu, saya tak datang karena diisukan orang sakit, padahal saya tak sakit. Panitia itu tak bisa bawa helikopter. Oh, Ustaz itu kalau tak pakai helikopter tak datang. Bukan begitu ceritanya. Dari Sarolangun itu ke Jambi 4 jam naik mobil. Apalagi sekarang sedang cor buka tutup. Saya mesti berangkat jam 7 pagi dari Jambi ke Jakarta. Saya bilang saya tak bisa ceramah kalau jauh. Di kota Jambi bisa. Oh, insya Allah Pak Ustaz ada itu bla 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 bla. Iyalah kalau kalian sanggup. Sampai hari benda itu tak ada. Orang sudah berkumpul, orang sudah mengamuk. Maka jalan tengahnya adalah Ustaz itu sakit. Nah itulah jalan tengah. Karena tak ada sakit, dipostinglah berita kita sedang periksa tensi darah. Jadi berita itu penting, tapi apa yang dibalik berita jauh lebih penting. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari pertama dia datang, saya tak datang. Pertemuan yang kedua saya datang, dia tak datang. Kemudian lebat jauh sama orang tuanya. Diposting bapak emaknya lah video itu, ditonton sama orang Bandung. Kata orang Bandung, dikasih tiket, nanti dia akan dibawa ke acara di Bandung nanti. Ada hamba Allah. Nah, jadi rupanya tak bertemu di Jambi, dipertemukan Allah di Bandung. Anak-anak itu. Kenapa anak-anak ini bisa kenal dengan kita, dengan Ustaz? Itu tak lain tak bukan sebabnya karena orang tuanya suka mendengar ceramah. Saya sudah perhatikan itu. Setiap anak yang kenal Ustaz pasti orang tuanya suka ceramah. Mau tak mau, suka tak suka, anak itu selalu lalu dengan dia di kamar, di dapur, di ruang makan, ikut dia menonton, ikut dia melihat, ikut dia mendengar. Pertama,
aneh di telinga dia. Kedua, agak suka dia. Lama-lama dia pun suka. Anak saya nih Ustaz, cuman 2 saja yang dicarinya di YouTube tuh. Pertama Upin Ipin, kedua Comat-Comat. Rupanya yang menyejukkan mata. Itulah mengapa kita selalu minta selesai habis wudu, Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Dan waktu salam tadi pun yang kita doakan juga itu juga, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, untuk engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang jauh di sana di Madinah Al-Munawwarah. Habis Nabi Muhammad langsung dia wassalamu alaina wa ala ibadillahis. Jadi orang itu baru disebut soleh itu apa? Solaha, orangnya soleh. Lawan dari solaha fasada, orangnya fasid. Fasid rusak, soleh baik. Makanya ketika malaikat komplain tidak setuju, apa kata malaikat? Ataj'alu fiha may yufsidu, fasada, merusak. Tak usahlah kau ciptakan manusia itu ya Allah, nanti dia di dunia ini hanya merusak saja. Kata Allah enggak, dia tidak fasada, tapi dia akan solaha. Apalah gunanya mengandung anak 9 bulan 10 hari, melahirkannya meregang nyawa, menyusukannya 2 tahun, tidur tak lelap, makan tak kenyang, tetes air mata bersimbah darah, hanya menjadi calon penghuni neraka jahanam. Tak ada gunanya. Kalau kami yang laki-laki tidak seberat perjuangan ibu ini, 9 bulan 10 hari, ngidamnya muntahnya macam-macam. Kawan saya ngidam minta makanan dari Mesir, apa tak susah. Kemarin sampai di Jakarta, Ustaz kami tunggu di pintu 4. Lantai berapa Ustaz keluar? Saya keluar di lantai 4, pintu 4. Tunggu aja di situ. Mau apa? Ini ada perempuan ngidam mau jumpa. Saya sebetulnya segan menjumpa-jumpa. Rupanya dia ngidam mau jumpa. Aneh pula ngidam. Saya khawatir kan lakinya mengamuk. Sampai di situ untung tak ada lakinya. Pakai celana jeans, pakai baju kaos, tak berjilbab. Saya dalam hati sudah mau marah. Rupanya non muslim. Saya non muslim Ustaz, datang dari Jawa. Saya tahu Ustaz mendarat sore ini. Saya tunda penerbangan. Saya tunggu Ustaz di pintu. Cuma untuk bertanya langsung banyak nomor segan. Artinya apa? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam naluri orang manusia apapun agamanya ada benih-benih kesolehan di dalam. Hanya saja ada benih itu tumbuh, tapi ada benih itu mati. Maka benih kesolehan itulah yang kita siram. Siram aja dia. Kata orang kurma takkan tumbuh. Dulu selalu kita dikatakan kurma takkan tumbuh, tapi buktinya siram-siram tumbuh. Mana dia tuh dia tuh? Lebih 10 batang di anut kurma tumbuh. Siapa bilang kurma tak tumbuh? Tumbuh. Asal kau siram tumbuh. Tapi tak berbuah. Artinya apa? Kita dikasih benih kesolehan. Anak soleh, anak soleha, kau siramlah dia supaya dia tumbuh. Siram aja, tak pernah bosan. Siram. Apa penyiramnya itu? Ilmu. Menyiram anak itu biar supaya tumbuh ilmu. Banyaklah anak mati kesolehannya gara-gara tidak disiram. Makanya kalau kita tengok ada sebatang korma di Madinah, itu di bawah itu pasti ada satu pipa besar hitam. Susah. Air tak berhenti. Hebat Madinah,
tanah ini ya Ustaz, hijau, bunganya merah. Bukan di situ dia tanam, ditanamnya tempat lain, udah berbunga baru dipindahkan ekstra. Siramlah dia dengan ilmu. Kalau kita pandai menyampaikannya, kita dudukkan dia. Ustadz Somad, saya ini dosen, kata Bapak pegawai pertanahan. Saya dalam hati, bisa pula BPN jadi dosen, tapi untuk menyangkal tidak, saya tak mau sedia. Saya tak tanya dia dosen di mana. Saya ini dosen Ustadz Somad. Setiap habis subuh saya pulang ke rumah, duduk mengajar tafsir Ibnu Katsir. Berapa orang pesertanya Pak? Kadang 2, kadang 1,5. Balik dari masjid, duduk ke rumah, sementara berangkat kerja istri masak, dibukanya tafsir Ibnu Katsir, duduknya anak bacakan. Tak dengar tak tidak anak yang penting baca. Kenapa Bapak bilang 1,5? Bini saya di dapur sambil buat teh. Saya tanya, dengar mah? Iya, baca aja lah. Sekarang saya sudah juz 2 halaman 100 sekian. Terus kalau kita sanggup kita bacakan. Kalau kita tak sanggup kita bawakan dia ke masjid. Tak juga sanggup masukkan dia ke sekolah. Itulah yang akan menyiram benih-benih kesolehannya. Tapi benih ini kalau disiram hanya tumbuh, tidak berbuah. Maka perlu kita bawa orang memeriksa kenapa dia tak berbuah. Akhirnya diperiksalah kurma-kurma di halaman Masjid An-Nur itu, kenapa tak berbuah. Yang memeriksanya namanya Mr. Kolak dari Thailand. Mr. Kolak ini dibawa oleh Dr. Mustafa Umar, ahli 16 tahun meneliti kurma. Setelah ditelitinya, rupanya kurma yang di An-Nur itu jantan semua. Tak ada kurma betina. Jadi rupanya kurma ini, menurut Mr. Kolak, yang penting itu tanam aja betina banyak. Adapun jantannya cukup sepokok saja. Jadi rupanya kurma ini menganut poligami juga. Jadi diambillah mayangnya tadi, baru dipukulkan. Proses pembuahannya dibantu manusia. Akhirnya setelah dibantu berbuahlah dia. Mr. Kolak berpikir orang Islam buka puasa makan kurma, anak lahir disuapkan kurma. Kalau mau bagus makanan tak kena diabetes, kurma. Kenapa kita mesti beli kurma jauh-jauh? Kenapa kita tak tanam kurma? Berbuahlah dia. Buah dari pokok kayu tadi adalah amal. Ilmu saja. Kalian harus rajin baca Quran, kalian harus tahajud, kalian harus zikir, kalian harus itu siram. Tapi tak berbuah. Maka Al-Azhar Sifabudi tak ingin pokok ini hanya berdaun lebat, membuat semak saja, risau kita menengoknya. Dia mesti berbuah. Maka Azhar Sifabudi punya program. Apa nama programnya? Berbuah dengan buah Al-Quran. Itulah dia program khatam Quran. Berbuah dengan buah tahajud. Itulah dia malam tahajud bersama. Berbuah dengan buah muhasabah. Itulah dia dengan zikir dan muhasabah. Berbuah dengan ceramah. Itulah beberapa kali saya diundang kemari. Sebetulnya penuh sudah jadwal. Sampai ditanya, Ustaz kapan istirahatnya? Lagi-lagi pemahaman kita terhadap istirahat. Kalau kita sudah mematok di mindset kita, istirahat mesti tidur. Kalau tak tidur, tidak istirahat. Maka ulama-ulama dulu tak ada yang istirahat. Karena Imam Nawawi, 2 tahun aku menulis kitab ini, kata Nawawi, tak pernah menempelkan tulang belakang ini ke lantai. 2 tahun dalam buku biografinya, baca. Tak pernah aku menempelkan kulit belakang ini ke lantai. Jadi gimana tidurnya? Dulu menulis itu pakai dawat, tinta celup. Itu maka tulisannya dulu pendek-pendek saja.
Kenapa? Karena hemat tinta. Imam Nawawi menulis pas mengantuk ditempelkannya kening ke buku. Habis itu terbangun balik, nulis balik. Umurnya tak sampai 50 tahun, tapi kitab yang paling banyak di antara ulama kitab Imam Nawawi. Termasuklah yang kita kaji malam tadi di Masjid Raya Senapelan, kitab Arba'in Imam An-Nawawi. Artinya apa? Kita setting di kepala bahwa yang namanya istirahat itu tidur, yang namanya take rest, istirahat itu ke danau, ke puncak, ke mall. Maka kalau tidak tidur, tidak ke mall, tidak ke puncak, tidak ke danau, tidak istirahat, tidak refreshing. Padahal refreshing orang soleh. Cobalah baca biografi mereka. Apa kata imamnya para sahabat, Umar bin Khattab? 3 refreshing orang soleh. Kalaulah bukan karena tahajud malam, kalaulah bukan karena baca Quran, kalaulah bukan karena berkumpul dengan orang soleh, sudah lama aku tinggalkan dunia ini. Jadi rupanya refreshing Umar bukan tidur, refreshing Umar bukan ke danau, refreshing Umar bukan ke mall, refreshing Umar 3: sholat malam, baca Quran, berjumpa dengan orang soleh. Cobalah rasakan itu. Ketika terasa nikmat sholat malam, terasa nikmat baca Quran, terasa nikmat berjumpa bersalaman dengan orang soleh, berarti kau sudah benar dalam mindset. Ustaz ini nampak saya tak pernah istirahat. Ini berarti mindsetnya perlu diluruskan. Kalau yang dipahami istirahat itu adalah tidur, ke mall, memang saya jarang ke mall. Alah, kemarin kita jumpa Pak Ustaz. Iya, ada juga. Maka istirahat kita adalah ketika tahajud malam. Makanya Nabi kalau sudah jumpa Bilal, apa kata Nabi? Aqimis shalah Bilal. Apa? Kenapa Nabi minta Bilal cepat-cepat komat Bilal? Saking kan tak tahannya ingin refresh. Refreshnya itu dalam sholat. Di sholat itulah kita istirahat. Allah. Tarik nafas panjang. Inna sholat wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Rasakanlah kenikmatan fresh di dalam sholat. Oleh sebab itu, kalau kita memahami sholat itu sebagai rekreasi, refreshingnya orang beriman, maka dia akan lama-lama tak sabar ingin sampai ke masjid. Ini yang Ustaz omongin ini nyata, real atau cerita ngawang-ngawang? Saya dulu ada jadwal setiap hari Selasa di Anur zuhur, selalu datang terlambat dari Panam. Keluar di lokal Panam 11.40, baru sampai ke Anur jam 12.10, jam 12.25 azan. Ternyata sudah banyak jamaah di sop pertama tuh. Bapak dari jam berapa tadi di sini? Jam 11 Ustaz. Duduk baca Quran. Iyalah, pengangguran tidak. PNS cepat betul dia keluar kantor Pak Ustaz. Makan haram lah dia. Ada yang sifatnya orang ini pelayanan. Jadi tak bisa kita hukum semua PNS berseragam. Kalau dia keluar berarti dia makan haram. Ada orang yang sifatnya pelayanan, dia tak boleh keluar sebelum jam keluar. Tapi ada yang tidak model pelayanan, dia punya tugas. Kalau tugas itu sudah selesai, maka dia bisa keluar. Habis tugasnya, daripada dia duduk tak tentu arah di depan komputer, pergi dia ke masjid menikmati baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. Melayang pikirannya dalam sebuah gerombolan yang akan dikirim menuju surga Allah. Itulah ayat yang dibaca imam rakaat kedua tadi. Anak-anak bapak ibu yang
sekolah di Azhar Sifabudi ini paham ayat itu. Ketika imam baca itu, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ketika berkelompok orang beriman di bawah menuju surga Allah, apa kata malaikat? Salamun alaikum, selamat datang bagi kalian. Tibtum, kalian sudah buat baik. Fadkhuluha khalidin, masuklah kamu ke dalam surga dalam keadaan kekal selamanya. Membaca ayat itu memberikan refresh, penyegaran yang luar biasa. Oleh sebab itu maka disuruh sehari membaca Quran sependek-pendeknya. Qul huwallahu 3 kali, Qul a'udzu falaq sekali, Qul a'udzu binnas sekali, Al-Fatihah sekali, pangkal Al-Baqarah sekali, ayat kursi sekali, ujung Al-Baqarah sekali. Itu namanya Quran shortcut. Yang fullnya ayat. Tapi kalau mau pendek, mau bonus, mau pendek tapi sudah tercapai tujuannya, itulah yang selalu diamalkan lewat bacaan al-maksurat, bacaan-bacaan pendek di waktu pagi sekali, di waktu petang sekali. Jadi subuh ini kita sedang meluruskan pemahaman. Apa itu sukses? Sukses adalah soleh. Apa itu refresh? Refresh adalah mengetuk pintu langit. Ini bahasanya bahasa orang langit, bahasa puitis. Ini bahasa-bahasa novel. Ketika cinta bertasbih di bawah mihrab cinta, ayat-ayat cinta. Nah, inilah mengetuk pintu langit. Mana ada langit itu berpintu? Kenapa pula kita ngetuk pintu langit? Inti dari maknanya, kenapa langit tinggi, jauh? Kalau ada orang mengatakan Allah di langit, batal 2 ayat. Pertama, walam yakul lahu kufuwan ahad. Kedua, laisa kamitslihi syai'un. Allah tak sama dengan apapun. Jangan katakan Allah di langit, kalau begitu Allah sama dengan planet. Nauzubillah. Jadi apa makna mengetuk pintu langit? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu selalu khawatir anak ini nanti tak makan, maka dikasihkan dia makan. Takut nanti dia tak punya rumah, dibelikan tanah, buatkan rumah untuk dia. Takut nanti dia jalan kaki kepanasan, belikan dia mobil. Takut nanti dia tidak bisa menikah, siapkan 1 ruko untuk dia bisnisnya. Siapkan dia kebun kelapa sawit sejauh mata memandang. Siapkan dia kebun karet cukup untuk 70 keturunan. Begitulah takut-takut. Tapi tak banyak orang yang takut kalau anak ini tak bisa menjalani hidup. Itu yang paling mengerikan. Tak bisa dia menjalani hidup. Makanya di antara penyakit psikologis yang dialami anak yang dibesarkan nenek, ini bahaya luar biasa. Saya diajak psikiater ngobrol, Ustadz Somad, Ustadz anaknya siapa yang jaga? Neneknya apa orang tua? Ya kami lah orang tua. Ada bahayanya anak dibesarkan nenek, Pak Ustadz. Apa? Anak itu belum terpikir mau ngikat tali sepatu, sudah diikatkan duluan. Belum terpikir mau makan, sudah disuapkan duluan. Akhirnya dia tak siap menjalani hidup. Nanti ketika dia terbentur dengan masalah dalam kehidupannya, stres, depresi. Kalau sudah depresi, menengok baygon macam Coca-Cola. Tak siap dia menjalani hidup. Maka makna mengetuk pintu langit adalah kau nak kutinggalkan tak banyak-banyak. Kebun ada kutinggalkan sikit supaya jangan kau mengemis. Tapi kutinggalkan kau adalah keberanian menjalani hidup. Nah, itu yang paling penting kita tanamkan. 4 tahun saya di Mesir bersama kawan-kawan dari Riau, KSMR, kelompok studi mahasiswa Riau. Sekaranglah baru saya pahami dan saya sangat berterima kasih kepada orang tua saya yang dulu saya anggap dia tak sayang sama saya karena mencampakkan saya ke Afrika Utara.
Sampailah hati emaknya, dicampakkannya jauh-jauh, sekalipun tak pernah say hello, say sayang. Rupanya satu pesan dari sekolah lama jauh itu, dia ingin saya menjalani hidup, berani menjalani hidup. Kami dulu sama kawan-kawan, Masya Allah, sekarang ustadz-ustadz di Pekanbaru ini dengan perjalanan hidup yang luar biasa. Bagaimana kami naik kapal laut menyeberang 2 hari 2 malam dari Kairo 6 jam keterusan Suez, dari Suez naik lagi 2 hari 2 malam ke Jeddah, dari Jeddah pergi ke Makkah, balik lagi selama 4 tahun, macam-macam bentuk kawan-kawan dari Kabupaten Kampar. Hari ini persahabatan itu tetap terjalin, jumpa jarang tapi posting di grup insya Allah aktif. Apa maknanya? Dulu kita dididik bagaimana menjalani hidup. Ibu bapak sayang sama anak, memberikan dia gadget, memberikan dia mobil, memberikan dia duit banyak, tak salah. Siapa bilang salah? Tapi kalau gara-gara itu sampai dia tidak punya kesiapan untuk menjalani hidup, luar biasa, fatal. Kalau sampai kelas 3 SMA tak sholat ke masjid, tak mandi gara-gara game online, itu kan fatal itu. Kelas 3 SMA berarti habis itu tamat dia sudah kuliah, 6 semester dia sudah KKN, 7-8 semester dia nulis selesai, tak bisa dia menjalani hidup. Ustaz Somad, tolong carikan saya doa dalam Quran. Doa apa Pak? Doa supaya anak ini berhenti game online. Saya bilang belum pernah saya jumpa doanya. Allahumma ba'idhu min game online. Belum pernah saya jumpa itu Pak, terus terang. Tapi kalau mau doa bahasa Indonesia adalah tahajud malam, sembahyang hajat, usolli sunnatal hajat, sehatkanlah anakku ini dari gadget, dari game online, dari sabu-sabu, dari ngelem, dari macam-macam, akibat dari tidak disiapkan bagaimana menjalani hidup. Oleh sebab itu, ketika kawan kita anak seorang menteri kuliah di Jogja, apa kata sahabat saya? Aku tak tahu kalau dia itu anak menteri. Kami sarapan masak sendiri karena tak ada duit untuk makan. Ke kampus kami jalan kaki ke UGM, sampai suatu hari dia sakit. Panas badannya, berhari-hari tak turun. Pas aku pulang dari kampus, nampakku mobil dengan tentara polisi ramai di pintu gang. Rupanya emaknya menteri datang menjenguk. Begitulah cara dia mendidik. Saya banyak berjumpa pengajian, bukan dalam buku tulis, bukan dalam kitab, tapi true story, kisah nyata. Ustaz Somad, balik saya ke Pekanbaru, mobil bapak saya itu 6, tapi satu pun tak dikasihnya ke saya. Sampai dalam hati saya marah, dia tak sayang, dia pilih kasih. Sampai akhirnya sekarang barulah saya paham, rupanya dia mau mendidik saya supaya kuat menjalani hidup. Bukan berarti pulang dari pengajian ini saya suruh bapak panggil anak, kau cari makan sendiri pergi sana. Bukan begitu. Tapi macam layang-layang lah. Nampak angin agak kencang, ulur dia ke atas. Nampak senang tak berangin, agak tarik sedikit. Jangan main ulur-ulur aja, sangkutnya terlalu tinggi ke atas batang kelapa, payah kita menjemputnya. Jangan pula terlalu ditarik sehingga dia tak terbang naik ke atas. Tak paham kami Pak Ustaz. Memang kalau belum sarapan payah nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya berjumpa dengan wali murid, orang-orang sukses. Tak perlu saya sebut nama satu persatu. Kalaupun tadi ada yang saya sebut karena kebetulan selalu sama seperjalanan, yang tak saya sebut bapak-bapak, sahabat-sahabat saya. Tapi itu semua adalah menunjukkan keberhasilan datuk saya, ayah dan bapak ibu dulu mendidik. Dan apakah kita akan seberhasil mereka? Belum tentu. Saya adalah buah dari pendidikan ayah dan emak saya. Apakah saya akan seperti itu mendidik anak saya? Nanti 20 tahun akan datang barulah nampak betapa banyak nama besar Haji Abdul Malik Karim Amrullah, Zainud
Syamsuddin MZ, Ustadz Fulan. Tapi mana sekarang? Hilang. Bukan saya katakan mereka tak berhasil mendidik anak, bukan itu maksud saya. Bahwa sesungguhnya kita adalah hasil dari pendidikan orang tua. Mungkin mereka tak sekolahan, mungkin mereka tak sekolah tinggi, tapi mereka sudah berhasil membentuk kita berani menjalani hidup. Itulah yang paling penting. Berani menjalani hidup, karena hidup penuh dengan cabaran. Kalau sudah dilepas sampan ini ke tengah laut, maka tak bisa lagi mundur balik ke belakang. Begitu kata pepatah orang Melayu, sekali layar terkembang, surut untuk berpantang, lancang kuning belayar malam. Apa? Membawa smokel ke Malaysia. Nah, pula ada upload, edit nanti dulu. Kalau sudah terkembang layar, angin kencang harus dilalui, ombak besar harus dilewati, karang yang tajam harus lewat ini sampan. Tak bisa mundur ke belakang. Beginilah hidup yang akan kita tinggalkan. Siapkan mereka untuk siap berhadapan dengan apapun. Hai anak-anakku, anak yatim, kalian tak ada ayah. Wahai anakku yang sekarang malam ini sempurna ayah emaknya, ada ibu bapak kalian. Tapi jangan berharap pada yang ada, jangan cemas pada yang tak ada. Itu yang kita tanamkan di kepala dia. Kalian sekarang ayah kalian tak ada, kalian sekarang ayah kalian ada. Jangan berharap pada yang ada, jangan putus harap pada yang tak ada. Karena berharap pada yang ada, terlalu bersandar kepada yang ada, ketika dia tak ada, disitulah datang kekecewaan. Berapa banyak yang dulu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, dan berharap pada yang maha ada, Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna meraih sukses dengan mengetuk pintu langit, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti setelah kau kembangkan layar ini, perahu kau jalankan, anginnya kencang, berharaplah kau pada Allah. Kau takbir 3 kali waktu naik sampan itu nanti, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sampan yang kunaiki ini Allah yang melembutkannya, angin ini Allah yang mengaturkannya. Andai pecah kapal ini di tengah laut, aku siap. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sehingga kalau dia nanti sukses, kaya, dia tak sombong. Kenapa? Karena dia dapat berkata, ini pemberian Allah. Andai dia tak berhasil, dia tidak stres, karena dia mampu berkata, ada skenario yang lebih indah. Semua ada saatnya. Ada saatnya naik, ada saatnya jatuh, ada saatnya terkembang, ada saatnya kuncup. Saat kita tengok 15 hari bulan bersinar, kapan itu? Malam 15. Orang Arab menyebutnya Badar, Tola'al Badru alaina. Tapi masuk malam ke-21, 22, dia hanyalah pasir-pasir dan batu-batu saja. Ternyata setelah Neil Armstrong sampai ke bulan, barulah orang merubah kata-katanya. Tak lagi berani mengatakan wajahmu seperti rembulan. Rupanya bulan itu aslinya macam jeruk purut. Dia hanya mampu memantulkan cahaya pada malam 15, terang benderang. Ketika habis itu, maka kita didik mereka, kau siap terang malam 15, tapi kau juga siap gelap. Apa artinya? Life is take risk. Hidup adalah berani mengambil resiko. Jadi sebenarnya yang Bapak Ibu lakukan malam ini, pendidikan, supaya nanti saat kita mati menghadap Allah, mereka yang tinggal di Pekanbaru ini, boleh jadi mereka jadi birokrat, boleh jadi mereka yudikatif, legislatif, pokoknya yang tip-tip dan ujungnya, tapi mereka siap menjalani hidup. Kita tidak arahkan mereka, tapi mindset otak mereka adalah kau sukses kalau kau dekat dengan Allah. Itulah pesan kita pada mereka. Kau mau jadi usahawan, bisnismen, sukses kau.
kalau dekat dengan Allah. Kau akan menjadi pejabat, pengusaha, sukses kalau kau dekat dengan Allah. Berapa banyak ceramah Ustaz tak masuk ke telinga? Ceramah Ustaz tak ada masuk ke telinganya, tapi kalau cakap ibu sekali masuk ke kepala. Ustaz kok tahu saya begitu? Banyak ceramah guru-guru saya dulu tak masuk ke kepala saya, tapi cakap emak saya sampai sekarang masuk ke kepala saya. Kedekatan ibu luar biasa dalam kehidupan. Saya selalu bercerita tentang ibu sampai akhirnya kunjungan kemarin ke Malaysia, wawancara di TV Al-Hijrah di depan Masjid Negara. Kata orang TV Al-Hijrah, Ustaz Somad, saya sudah mengelola TV ini 30 tahun. Acara yang ratingnya paling tinggi dua. Pertama ibu, kedua mati. Rupanya kalau sudah bercerita ibu, tidak ada manusia di dunia ini yang tak tertarik kalau sudah cerita ibu. Cuman satu yang tak suka ibu, Mr. Bean, karena tak ada maknya. Kalau sudah cerita ibu, sepreman apapun orang meleleh air matanya. Kalau sudah cerita ibu, sehebat apapun orang menggenang air matanya. Yang kedua cerita mati. Dan sebab itu kalau selalu saya singgung ibu, karena memang saya banyak dibentuk oleh ibu, ayah juga, tapi ibu luar biasa dalam kehidupan. Maka posisikanlah ibu-ibu sebagai perempuan yang cakapnya, kata-katanya berkesan di kepala anak kita, sehingga sesudah kita mati. Mungkin ibu tidak LCMA, tak pernah di Kairo, tak pernah di Makkah, tapi cakap ibu berkesan dalam kepalanya. Hampir saja ditandatangani duit haram ini, ketika akan tak jadi terbayang di wajah ibu. Itu luar biasa, kesan yang luar biasa. Sebelum mati ibu pernah berpesan, "Nak, aku tak ingin menghamilkan engkau, melahirkan engkau kalau kau hanya sebagai penghuni calon pengisi neraka." Masuk ke kepalanya, sampai mati dia tak buat dosa gara-gara itu. Khairun minad dunya wa ma fiha. Cakap ibu yang pendek itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, lebih baik dari ceramah Ustaz Abdul Somad 1 jam. Tadi saya mulai 5:30, sekarang 6:30. Cepat waktu berlalu di Al-Azhar Syifaudi. Makin panjang ceramah saya ini, makin banyak dosa saya karena menunda orang sarapan pagi. Mudah-mudahan anak kita sukses insya-Allah. Anak saya, anak bapak, anak ibu sukses, tapi sukses bukan menurut pandangan manusia ketika dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti 20 tahun akan datang, yang sekarang SMP kelas 1, 2018 SMP, SMA, SMA, SMP 2018, 2028 mereka akan ikut tes CPNS, pimpinan BUMN, mencalon legislatif, mencalon bupati wali kota. Saat itu mereka akan berkumpul bersama. Ingat mereka, friend, bro, ayo kita reunian yuk. Reuninya di diskotik mana? Mereka tak kenal itu. Yang mereka ingat adalah ayo kita reuni ke Al-Azhar Syifaudi, tahajud bersama, dan nanti subuhnya kita undang anak yatim, kita santunan mengenang 10 tahun, 20 tahun yang lalu. Amin. Terpikir mereka, Ustaz kok tahu? Saya masih mengenang. Kalau saya pejam mata, masih ingat saya kawan saya SMP dulu, ingat saya kawan SMA dulu. Apa yang akan kita lakukan? Yang dulu pernah kita lakukan. Kalau dulu sering cabut bareng nggak balik. Tapi kalau dia diajak biasa tahajud, itu kenangan paling indah. Maka diajaknya kawan-kawannya, ayo kita balik ke Al-Azhar Syifaudi, kita buat reuni kembali, tapi tidak sebagai pelajar, tapi sebagai orang-orang yang sukses. 2028 mereka akan datang lagi kemari sebagai bupati Kabupaten Kampar, sebagai wali kota Pekanbaru, sebagai menteri pendapatan negara, sebagai tahap apa namanya, dan mereka akan berkumpul bersama di sini. Saat itu mereka pun ceramah. Kawan-kawan sekalian, masihkah kalian ingat
20 tahun yang lalu kita di sini, waktu itu ada ceramah namanya Ustadz Somad yang sekarang sudah mati dimakan cacing tanah. Kebahagiaan seorang ustadz bukan saat hidup, tapi saat sesudah mati. Orang itu berkirim kepada dia untuk almarhum Ustaz Abu Somad yang 20 tahun lalu ceramah bersama kita di sini. Al-Fatihah sampai. Ustaz Qurtubi waktu itu masih hidup ini. Karena murid beliau banyak yang mendoakan, saya tak ada. Banyak mendoakan, panjang umurnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, itulah tausiah singkat yang dapat saya sampaikan. Jadi 60 menit ceramah Ustaznya apalah isinya? Ada isinya meraih sukses dengan menutup pintu lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Banyak cakap saya ini tak berkenan di hati, menyinggung perasaan, tapi orang-orang soleh tak tersinggung. Kalau ada yang tersinggung berarti tak soleh. Kata Nabi, kalau banyak dosa cukup dengan ucapkan di akhir majelis doa ini, dihapuskan Allah dosanya di majelis itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang hafal baca, yang tak hafal gerak-gerakkan aja boleh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah sekalian, telah sama-sama kita dengarkan kuliah subuh yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Haji Abdul Somad dari CMA. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi dapat benar-benar mengubah mindset kita, terutama bagi anak kita semua, bahwa kesuksesan bukan hanya diukur dari segi materi, jabatan dan lain sebagainya, tapi sukses pada hakikatnya adalah manakala anak kita selalu kenal dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah doa yang tadi kita baca sama-sama di Qiyamul Lail. Kita berharap semoga anak kita selalu kenal Allah, selalu merasa diawasi sama Allah, selalu merasa takut kepada Allah, sehingga apapun aktivitasnya akan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi ibu sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, wabil khusus para wali murid yang ada yang menyampaikan ke saya, Pak Qurtubi ini yang ke-7 kalinya saya mulai bersama, subhanallah. Jadi anaknya sudah SMP, SMA, tiga-tiganya SMP, SMA, tamat, berarti yang ke-7 kali melaksanakan yang malam di sini. Ada yang sudah selesai juga dan disampaikan ke saya, alhamdulillah Pak Qurtubi, anak saya sekarang sudah masuk lagi yang SMP untuk kembali ke Al-Azhar Syifatul. Ini amanah bagi kami dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan kami selalu tenaga pendidik di sini semoga bisa berjalan aman ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan harapan Bapak Ibu sekalian. Baik, kita sama-sama akhiri tadi disampaikan kapan majelis oleh guru kita. Sebagai penutup sama-sama kita dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Selepas ini sekolah sudah menyiapkan sarapan pagi di ruang kantin. Mari sama-sama kita mencuci hidangan yang